Sambutan dan arahan Bupati Rokan Hilir, barisan diistirahatkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, hadir bersama-sama kita perwakilan dari Dapil 5, ada Muzardin dan Muhariza. Juga yang kami hormati tentunya saudara Seda beserta istri, juga para asisten, staf ahli, juga seluruh kepala OPD yang hadir. Juga yang kami hormati tentunya para camat. Kebetulan ada beberapa camat hadir pada pagi hari ini, terkhusus tentunya buat camat Simpang Kanan, Kapolsek dan Ramil, dan juga tentunya ketua LAM, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan juga kebetulan ada juga Pak Haji Hasan, calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Mungkin juga ada calon-calon lain yang saya tak kenal hadir bersama kita pada pagi hari ini. Juga yang kami hormati tentunya para kepala sekolah, kepala puskesmas, juga majelis guru, juga yang kami hormati para datuk penghulu, datin penghulu, lurah Kecamatan Simpang Kanan, juga ada BPK, ada RT RW, kepala dusun, dan juga tentunya kepada kita yang hadir semua, para organisasi masyarakat, ada pemuda Pancasila, mungkin ada Laskar Melayu, juga mungkin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan hari jadi Kecamatan Simpang Kanan. Selawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama tadi kupikir tak pakai paduan suara, tak pakai musik menghidupkan kita tadi. Lama nampak lu keluar musiknya. Kupikir tak ada musik, udah kecopet, belakangnya bolong. Bau musik itu juga kedua. Jadi ini tadi tak apa-apa perkenalan ya. Kupikir juga waktu itu macam di kabupaten itu kadang-kadang copet musiknya, itu lambik musiknya. Jadi perlu kami sampaikan pada pagi hari ini bahwa berdirinya Kabupaten Rokan Hilir ini
dari 3 kecamatan. Tapi syarat untuk berdirinya suatu kabupaten itu ada 5 kecamatan. Dan juga syarat untuk mendirikan satu kota media itu harus ada 4 kecamatan. Jadi kalau untuk kabupaten itu harus ada 5 kecamatan. Ya, untuk kota media itu harus ada 4 kecamatan. Juga sama kalau zaman dulu waktu pemekaran desa, pemekaran kecamatan atau pemekaran kepenghuluan itu tidak ada batas dan tidak ada aturannya, sehingga 4 kecamatan, 4 kepenghuluan bisa menjadi suatu kecamatan. Tapi sekarang tak boleh lagi, karena semua telah diatur. Semua telah diatur untuk memekarkan suatu kecamatan itu harus ada 10 desa yang ditinggalkan dan 10 desa yang dimekarkan. Dan syaratnya suatu kepenghuluan itu atau satu desa itu harus ada 800 kakak atau 4.000 jiwa. Itu dia. Tapi pada zaman itu belum ada aturan. Makanya pemekaran Kabupaten Rokan Hilir ini dari Kabupaten Bengkalis itu dibentuk menjadi 5 kecamatan. Kecamatan Kubu, Kecamatan Bangko, Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Bagan Senembak. Itulah awal berdirinya Kabupaten Rokan Hilir ini dari dasar 3 kecamatan tersebut. Itu dia. Maka berdiri pula lah Kecamatan Simpang Kanan dari pemekaran Kecamatan Bagan Senembak. Jadi itu untuk mendirikan satu kabupaten itu harus ada 5 kecamatan. Waktu bergabung kita sama Bengkalis itu kita masih 3 kecamatan, yaitu Kubu, Bangko, Tanah Putih. Makanya ditambah lagi 2 kecamatan supaya terbentuk suatu kabupaten tersebut. Jadi Kecamatan Simpang Kanan ini pemekaran dari Bagan Senembak setelah berdirinya 21 tahun. Ini juga termasuk kecamatan yang tertua. Jadi zaman sekarang ini kita dihukum dengan aturan-aturan yang mengikat, sehingga tidak bisa lagi untuk memekarkan. Kemarin ada beberapa mengusulkan untuk pemekaran desa persiapan, tapi tidak memenuhi syarat dan nomor induknya tidak keluar di Mendagri sana sebelum syarat ini dipenuhi. Makanya kemarin juga ada beberapa kecamatan kita ini. Ada satu kecamatan itu hanya 4 desa atau 4 kepenghuluan. Macam ke Kecamatan Rantau Kopar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kecamatan Batu Hampar. Itu hanya 4 sampai 5 kepenghuluan atau kelurahan. Itu. Jadi sekarang ini diikat dengan aturan-aturan yang ada. Dan juga untuk PJ, pejabat sementara penghulu itu harus dari PNS Malaysia. Ya, ini termasuk Kecamatan Bagan Senembak ini ada beberapa kepenghuluan. Karena kita juga tidak bisa melaksanakan pilpres, ya, pemilihan penghulu di atas bulan 11 ini. Karena kita akan menghadapi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Jadi tidak boleh ada pemilihan di atas bulan 11 ini. Jadi sampai nantinya di 2024 kita pilkada, setelah selesai pilkada itu bisa dilaksanakan pemilihan penghulu serentak nantinya. Gelombang, kalau tak salah itu gelombang kedua. Jadi gelombang kedua ini ada 96 kepenghuluan lagi yang akan pergi. Kemarin kita melaksanakan pemilihan penghulu serentak tahap pertama atau gelombang pertama. Gelombang pertama itu ada sekitar 48 kepenghuluan. Tapi kemarin yang ada anggaran itu hanya 26 kepenghuluan. Jadi sehingga yang bisa kita laksanakan untuk gelombang pertama itu hanya 26 kepenghuluan. Jadi ada beberapa kepenghuluan di Simpang Kanan ini nanti akan habis dan itu akan di-PJ-kan.
tentunya nanti PJ yang terpilih itu perlu saya ingatkan bahwa PJ itu nanti kalau telah diangkat jangan perlu diganti-gantinya semua, mulai dari sekdesnya mungkin sampai ke perangkat desanya, sampai ke kaur desanya, sampai ke RT RW. BPK dia tak bisa montir, BPK SK Bupati. Kalau sekdes mungkin kaur kasih staf kantor itu bisa digantikan. Tapi kami harapkan siapa saja nanti yang ditunjuk, kami menerima usulan pertama dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Simpang Padan ini. Ya, jadi usulkan ke kami, usulkan ke camat boleh, nanti Bapak Camat siapa yang akan kita dudukkan untuk menjadi pejabat penghulu di khususnya di Kecamatan Simpang Padan ini. Saya rasa mungkin ada 8 kepenguluan, 6 kepenguluan yang akan PJ nantinya di Kecamatan Simpang Padan ini. Perlu kami sampaikan pada pagi hari ini bahwa keinginan pemerintah daerah mulai dari BPK di zaman kami sekarang ini, kemarin dari tahun 2016 sampai 2021 terhutang Pemda Rohil ini sebanyak 46 miliar, karena gaji RT itu, gaji RW itu hanya dibayarkan ada sampai 10 bulan cuma, karena waktu itu anggaran itu tidak cukup 10% dari pendapatan asli daerah itu untuk ADD itu tidak memenuhi, karena tidak cukup. Tapi insya Allah dari tahun 2021 sampai tahun 2023 ini tidak ada lagi terhutang masalah gaji baik RT RW, perangkat desa, termasuk datuk penghulu. Itu dia. Jadi ada beberapa mengusulkan kemarin itu, Pak Bupati katanya, kami gaji staf kantor ini kecil kali, gaji kami hanya 500.000, kawan 2 juta lebih katanya, sekdes 2 juta lebih, penghulu 2 juta lebih, kami 500 ya. 500 boleh minyak Honda tak cukup. Makanya kami kumpulkan kemarin sehingga ada beberapa mulai dari RT RW sampai ke staf kantor juga sampai ke BPK itu akan kita naikkan gajinya, dan telah kami alokasikan sekitar 34 miliar. Alhamdulillah APBD Rokan Hilir ini artinya pendapatan asli daerahnya, pendapatannya mulai dari dana bagi hasil juga pendapatan asli daerah kita bertambah, tapi biaya kita makin besar. Memang waktu kami masuk menjadi bupati itu APBD Rokan Hilir itu 2 triliun 50 miliar. Di tahun 2022 kami dilantik tahun 2021 bulan 6 ya, sekarang mau masuk pilkada lagi. Zaman kami ini tak lama dulu loh, hanya 3 tahun 2 bulan jadi bupati. Kalau Pak Penghulu kemarin minta 9 tahun, kami semua kalau bisa minta 5 tahun jadilah, tapi tidak bisa karena aturan itu telah tidak diatur oleh pemerintah pusat. Jadi itu, jadi waktu tahun 2022 terjadi kenaikan APBD kita di 2 triliun 220 miliar. Kemarin juga baru kami sahkan bersama anggota DPRD bahwa APBD perubahan untuk tahun 2023 ini belanja kita sebesar 2 triliun 444 miliar sekian-sekian, saya lupa. Artinya ada kenaikan sekitar 400 miliar. Tapi biaya kita makin besar. Tadi mulai kami naikkan gaji RT RW, perangkat desa, staf kantor akan kita naikkan, termasuk juga nanti BPK, dan termasuk juga penerimaan ke 3K.
Jadi P3K ini kita akan terima nanti sebanyak 10.000 sampai di tahun 2026. Jadi kalau ada yang honor baik di kesehatan maupun di pendidikan, saya jamin itu semuanya akan jadi P3K. Sekarang sedang berlanjut ya penerimaan pegawai P3K sebanyak untuk kesehatan 760 orang ya, 758 orang. Untuk tenaga guru itu sebanyak 250 sekian ya, termasuk guru agama lain, ada agama Kristen, ada agama Katolik. Jadi inilah langkah-langkah pemerintah daerah bagaimana seluruh tenaga-tenaga honor itu bisa diangkat menjadi pegawai P3K. Dan ini saya yakinkan, kami kemarin suruh data, mulai juga dari tenaga teknis, tenaga kantor semua, sampai ke kesehatan, sampai pegawai guru. Ini akan semuanya akan bagaimana ini akan kita angkat untuk menjadi pegawai P3K. Jadi berdoalah, karena ini juga mungkin ada yang tes sekarang ini sebanyak mungkin pegawai kesehatan ya 760 orang. 760 orang ini artinya kemarin kita tenaga kesehatan itu pertama 400 lebih ya, hampir 400 lebih, ini tambah 760, tambah yang kemarin ada sekitar 200, berarti pegawai kesehatan setelah kita angkat nantinya hampir 1.500. Tenaga guru yang pertama 980 sekian, 990 sekian. Yang kedua juga kemarin 900 lebih juga. Ya, ini masuk gelombang ketiga lagi. Jadi sampai 2026 itu semuanya menjadi pegawai P3K. Jadi tak ada lagi honor-honor. Kami mau honor Pak, gaji kami murah betul. Dan tak dapat SK, banyak itu SK, tak dapat SK dong Pak, tak bisa ikut. Kalau dia udah lama, saya rasa itu akan dibantu. Ada yang menghonor sampai 5 tahun, 10 tahun, ada yang 15 tahun. Ada yang kemarin kita angkat menjadi pegawai P3K, seminggu jadi pegawai P3K pensiun. Nah itu dia, udah lama udah kaya menghonor Pak Bupati gitu. Tapi jadilah nanti itu 2 minggu. Kemarin juga orang tuh gajian, ada dari kesehatan mungkin ada hampir gajinya 4 juta lebih ya, juga mungkin yang lain guru ada yang tengok golongan lah ya. Jadi ini ada peningkatan, haknya sama pegawai negeri ya. Haknya sama pegawai negeri tapi tidak pakai pensiun, dan juga kontrak tergantung bupati, tidak dipanjang yang bisa, tidak dipendek yang bisa. Itu dia. Kalau orang kabupaten lain, karena kabupaten kota se-Indonesia ini ada yang itu sekitar 3 tahun kontraknya. Kalau zaman saya buat 5 tahun, kenapa itu lama kan? Tapi kalau banyak dibutuhin kontrak ini tak ada mayanya. Nah, makanya pegawai P3K itu, tapi haknya sama boleh ya, haknya sama, dia boleh jadi kerja menurut nanti standar atau grade-nya atau golongannya. Itu dia. Jadi itulah langkah-langkah pemerintah daerah bagaimana juga untuk menambah pendapatan kita. Tentu kalau banyak duit kita ini senang membangun. Zaman dulu, zaman Pak Anas dulu atau zaman Bupati ya dulu tak ada pakai ADD, sehingga duit itu dikelola oleh pemerintah kabupaten semuanya. Sekarang ini ada ADD, makanya disuruh desa itu atau kepengurusan itu membangun sendiri. Jadi zaman itu 300, zaman sekarang ini ADD aja 350 miliar. Kalau dulu dikelola oleh pemerintah kabupaten. Jadi penghulu dulu atau jadi kepala desa gajinya hanya 750.000. Gaji RT 150.000, tak ada duit apa-apa. Ya, itu zaman dulu. Dan zaman sekarang Datuk Penghulu itu sudah mengelola ADD, sehingga zaman itu siapapun boleh diangkat jadi penghulu.
baik dari tokoh masyarakat, dari swasta boleh diangkat karena dia tidak pengguna anggaran. Tapi zaman sekarang ini Datuk Penghulu itu mengguna anggaran. Ada yang ADD-nya 2 miliar, ada yang 3 miliar, ada yang 1,5 miliar. Dan ini tentu harus dipertanggungjawabkan. Makanya pengguna anggaran itu harus dari pegawai negeri sipil. Ditanya kami kemarin, Pak Bupati bisa nggak P3K jadi penghulu, PJ penghulu? Sebenarnya bisa, tapi aturan itu belum keluar. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu pejabat penghulu itu PNS, karena belum ada P3K. Tapi keluarnya aturan P3K ini haknya sama dengan PNS, itu dia. Cuma tidak dapat pensiun dan kontrak. Kalau menyimpang kalau putus kontraknya, itu dia. Banyak sudah. Artinya kita sekarang ini sudah 4.000 menerima pegawai P3K. Itu dia. Jadi Bapak Ibu hadirin semua yang kami banggakan, artinya 21 tahun umur atau usia Kecamatan Simpang Kanan ini. Alhamdulillah, artinya saya mengajak kita semua, mulai dari RT, RW, BPK, kepala dusun, kawan kantor, Datuk Penghulu, tokoh masyarakat semuanya. Di Rokan Hilir ini ada 4.200 kilometer persegi lagi jalan rusak. Kalau dihitung anggaran untuk memperbaiki jalan ini atau infrastruktur ini, kita butuh biaya sekitar 220 triliun. Itu banyaknya. Jadi 220 triliun ini tidak akan selesai siapapun yang akan jadi bupatinya, kecuali Gibran disuruh ke sini ada bupati. Kalau Gibran jadi bupati Rokan Hilir, dia bisa bawa anggaran APBN itu sebanyak 50 triliun. Kalau Gibran tidak jadi bupati, biar aku mundur jadi bupati demi ya infrastruktur di tempat kita ini bisa semuanya dikerjakan, termasuk yang daerah-daerah pesisir. Jadi kami sekarang ini daerah pesisir ini mau jalan kaki tidak bisa, terpelubuh kaki gua. Daerah Simpang Kanan mau daerah Pasir Limau Kapas, daerah Sungai Daun, Palika, Kubu, Senaboy, itu jalannya di jalan kaki gitu tak bisa. Kalau Simpang Kanan tadi berlubang nampak, masih bisa lewat. Kalau di sana itulah parah jalannya. Makanya pemerintah daerah mencari yang parah dulu. Kalau dia bisa lewat, parah betul. Tak bisa lewat jalan kaki, tak bisa. Ajak betul orang. Tak tanggung-tanggung. Tak mau nanggung. Pakai Honda pun dia tak bisa. Karena banyak pakai sampan dengan pakai boot. Itu baru bisa. Jadi itulah susahnya daerah kita ini. Sehingga infrastruktur daerah kita ini belum bisa kita selesaikan semuanya. Tapi tahap demi tahap, insya Allah kami akan bekerja dengan sebaik-baiknya dan akan bekerja dengan sungguh-sungguh supaya tentunya di pemerintahan kami ini ada peningkatan dan perubahan. Karena jabatan kami juga Bapak Ibu semua hanya 3 tahun 2 bulan. Baru kami ini masuk dua kali penganggaran. Itu dia. Jadi kalau 5 tahun agak panjang, bisa lah menampil 5 kali penganggaran, tapi ini cuma 3 tahun. Karena itulah aturan-aturan yang ada. Kita juga akan menghadapi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Dan kami sangat berharap kepada kita semua bahwa mari kita satukan pendapat demi tentunya kemajuan daerah ini. Kita tidak bisa berdiri sendiri, bekerja sendiri. Termasuk juga Datuk Penghulu, Lurah, Camat. Ini didukung semuanya mulai dari RT RW sampai seluruh tokoh masyarakat yang ada, seluruh organisasi masyarakat yang ada, bersama-sama membangun negeri ini. Karena negeri ini adalah tempat tinggal kita, dan ini yang harus tentu orang-orang yang kita di sinilah yang akan membangun daerah ini.
Jadi kami sangat berharap mari sama-sama bantu kami selaku pemerintah daerah. Apalagi zaman sekarang, zaman media sosial, zaman digital katanya. Semonta viral. Walau tentu masalahnya semonta baterainya viral. Itu dia zaman sekarang ini. Ini hati-hati juga kita pengguna media sosial. Karena nanti juga ada aturan-aturannya dan juga kita tidak ingin nanti ada berita-berita hoax atau berita-berita yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kami juga mengajak seluruh masyarakat, mari gunakan media sosial itu tentunya untuk kepentingan daerah kita ini, memajukan daerah kita ini. Jangan ada berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Inilah guna kita bersama. Kami sangat berharap kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, sesepuh-sesepuh yang ada di Kecamatan Simpang Kanan ini, kami berharap sama-sama bantu kami untuk membangun daerah ini. Kami ingin di pemerintahan kami ini artinya bagaimana APBD Kabupaten Rokan Hilir ini mencapai nantinya 3 triliun di tahun 2025. Artinya biaya kita makin besar karena nanti juga akan banyak penerimaan ini, operasional ini, sehingga APBD kita ini mungkin harus terus meningkat. Dan alhamdulillah kami berusaha juga melalui PI dari Blok Rokan, juga dari dana bagi hasil sawit. Dana bagi hasil sawit ini kita baru dapat nih. Ini pun belum ditransfernya, hanya merek duit aja dikirimnya baru. Kita dapat 39 miliar. Ya, mereknya baru, duitnya belum dikirimnya. Jadi dari DBH sawit kita dapat 39 miliar. Jadi itulah kita gunakan untuk membangun jalan. Jalan itu banyak hancur juga, banyak kebun sawit. Kau tengok tadi masuk kebun sawit semuanya, mulai dari pangkal sampai ujung sawit. Kayu betul lah yang punya sawit. Saya punya sawit 10 hektar bisa jadi bupati. Apalagi yang punya kebun sawit sampai 1000 hektar, 500 hektar. Masa mau dikerikil motor, tak mau mana ya kan? Makanya RT RW, aduh kebun lebar-lebar tuh, jalan tuh berlubang, bisa tunggu pemerintah lah. Tuh toke sawit tuh, ya kan, yang kebun lebar-lebar, pabrik kelapa sawit bosa-bosa tuh. Ya kan CSR ni kita tak dapat, ya ada bagi CSR. Pabrik kelapa sawit tuh suruh dia mulu jalan. Ya kan, jalan-jalan dia juga, mobil-mobil dia lewat bosa-bosa. Kita masyarakat pakai Honda keluar lah sawit, pakai keranjang. Paling dapat sawit kita 20 kilo, 30 kilo, pakai keranjang sanggup lah, ya kan. Ya, jadi yang kebun-kebun lebar itu hanya pakai tronton, pakai motor bosa-bosa, hancur lah jalan tuh dia mulu. Iya lah, dibantu, kalau tak dibantu aja. Tak mungkin uang semuanya uang Kabupaten Rokan Hilir. Itu dia. Jadi kami mengajak juga seluruh pengusaha-pengusaha yang ada di sini, tolong keluarkan CSR-nya, bangun negeri ini. Karena usahanya di sini. Di mana kita membuka usaha, disitulah kita tentunya membantu daerah sekeliling tersebut. Itu dia. Jadi kami berharap ya, mulai dari RT mungkin bagaimana. Kemarin kami juga melobi-lobi, termasuk Cino-Cino itu kumpulin Senobo itu, ini kebangun jembatan bro. Padahal dia tinggal Jakarta semua, ya. Nah, tapi itulah dia antusias ya. Usahanya di Jakarta, tapi dia bangun jembatan Senapoi 26 miliar. Itu Topinho bangun Pulau Halang itu 42 miliar. Uang dia. Topinho itu usahanya di Bali. Ya, yang membangun jembatan Senapoi itu usahanya di Jakarta. 26 miliar dia bangun. Ini pengusaha berusaha di sini mau menutup lubang semua pun tak mau. Keparah betul. Iya. Nah, itu tugas mana tadi? Laskar Melayu ini Mamak betul-betul boy datang ke sini. Iya kan? Ada itu sampai kan dari itu Cino itu buka usaha Jakarta itu dibangunnya Pulau Halang.
buka usaha dia di Jakarta, dibangunnya sinabung. Ini buka usaha simpang kanan, lubang sebiji tak tertutup. Apa betul? Itu dia. Jadi itu perlu diingatkan oleh kita semua yang hadir nanti ya. Mungkin itu lama kali litak nampak ini itu dah enggak lah. Ya. Lama kali. Tapi sebenarnya banyak hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, karena sekali-kali kami sampai ke simpang kanan ini. Karena tadi kami baca tadi 270 km bersegi bawah deh simpang kanan itu. Itu dia. Jauh tuh. Di Medan aja tak sampai tuh. Jakarta tuh di Hongan dan juga di Dongan sekolah sana. Iya kan? Jakarta tuh kan dekat. Daerah di Pulau Jawa tuh kabupatennya ya mungkin hanya 1 jam berjalan ke ujung selesai lah. Kita ni dari Senaboy sampai ke simpang kanan ni 6 jam mau sampai. Itu belum masuk ke Penipahan. Kalau mulai dari Penipahan ke simpang kanan mau semalam mau sampai atau suami. Itulah lama dan jauh lah. Itulah luas wilayah kita ini. Itu makanya dengan uang yang 2 triliun 444 miliar itu terlalu sedikit. Itu dia. Jadi untuk itu kami akan bagaimana menambah, mencari sumber pendapatan, mencari mulai dari PAD, BPH kita semua supaya ini meningkat dan tentu bisa kita gunakan untuk kepentingan masyarakat kita. Insya Allah kami selaku Bupati dan Wakil Bupati akan bekerja sebaik-baiknya, dan juga tentunya amanah yang kita emban sekarang ini mulai dari camat, datuk penghulu, artinya ini kita doakan menjadi amal ibadah untuk kita semua ya, jangan menjadi malapetaka. Jadi kami ingin apa yang kami buat sekarang ini menjadi amal ibadah untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kata tadi yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, kami mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.